Selamat pagi teman-teman. Memasuki hari kelima PPKM darurat di DKI Jakarta, tepatnya hari atau tanggal 8 Juli 2021, kami akan menuju Balai Besar Pelatihan Kesehatan atau BBPK Jakarta Kampus yang Cepat milik Kementerian Kesehatan atau Kemenkes untuk melihat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pagi ini kami melintas dari Simpang Pakubono, sekarang berada di Jalan Lauseraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan lokasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di BBPK Kemenkes Kampus yang Cepat adalah tidak jauh dari Jalan Lauseraya ini. Namun kami harus memutar karena jalannya satu arah, dan pagi ini suasana lalu lintas sekitar pukul 08.30 masih cukup sepi, dan ini juga menunjukkan karena diberlakukannya PPKM darurat di DKI Jakarta. Kami saat ini sudah menuju atau sampai di ujung Jalan Lauseraya, akan berbelok ke kiri menuju Jalan Kiai Maja, di mana Jalan Kiai Maja ini terdapat sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pertamina, juga di kawasan Kebayoran Baru. Nah, lokasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini tidak jauh dari Rumah Sakit Pertamina, atau tepatnya hanya di belakang Rumah Sakit Pertamina. Ya, ini berada di Jalan Hang Jebat. Kami terus menyusuri Jalan Kiai Maja sebelum nanti berbelok ke kiri menuju ke lokasi vaksinasi COVID-19, dan di sebelah kiri kami adalah Rumah Sakit Pertamina di Jalan Kiai Maja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kami masih melintas ke utara untuk menuju ke lokasi BBPK Kampus yang Cepat milik Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Dan di depan ini kami akan berbelok ke kiri untuk menuju Jalan Hang Jebat, dan kami masih menyusuri jalan ini. Sedikit lagi sudah akan tiba di kampus Hang Jebat. Kami mendapat informasi bahwa setiap hari ribuan orang antri di lokasi vaksinasi COVID ini, namun kondisi seperti apa kami akan lihat dan nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman untuk menambah informasi. Siapa tahu di antara teman-teman yang bermukim atau tinggal di wilayah sekitar Jakarta ingin melakukan vaksin di lokasi ini. Kami sudah hampir tiba di ujung jalan ini dan sebentar akan mencari lokasi parkir, lalu akan berjalan sedikit untuk menuju BBPK Jakarta Kampus yang Cepat milik Kemenkes. Dan saat ini kami sudah menuju ke area parkir, dan di parkir memang hanya dilakukan di pinggir jalan milik atau di sekitar perumahan warga Hang Jebat, yang lokasi ini memang adalah perumahan elit di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan kami sudah menuju lokasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dari area parkir, dan inilah Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta milik Kementerian Kesehatan, yaitu Kampus Hang Jebat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kami sudah memasuki lokasi atau di pintu gerbang pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dan pagi ini memang karena masih pagi, suasananya di luar warga yang ingin vaksinasi datang silih berganti, dan
Tampak sekali petugas di pendakian pendaftaran cukup banyak dan sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Disebut-sebut bahwa lokasi vaksinasi COVID-19 milik Kemenkes ini adalah salah satu yang terbaik di Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami sudah tiba di ruangan dalam pelaksanaan vaksinasi dan Kemenkes menggelar vaksinasi COVID-19 bagi kelompok lanjut usia atau lansia di BBPK Jakarta Kampus yang Sebat ini sejak 23 Maret silam. Dan kami terus menyaksikan atau melihat situasi di dalam ruangan vaksinasi COVID-19 dan ruangan ini meskipun terdiri dari bangunan tenda besar yang didirikan di areal parkir, namun situasinya atau suasananya cukup nyaman dan dilengkapi dengan pendingin ruangan dan memang tenda ini cukup besar sekali. Bahkan menurut seorang petugas, satu hari biasanya ribuan orang melaksanakan vaksinasi di BBPK Kemenkes yang Jebat ini dengan secara tertib. Dan memang di dalam meskipun banyak orang tidak menimbulkan kerumunan karena memang tempat duduk maupun petugas di dalam sangat banyak sekali sehingga antrian cukup tertib dan juga biasanya tidak begitu lama warga yang ingin vaksinasi COVID-19 di tempat ini. Dan vaksinasi COVID-19 di BBPK Kemenkes ini selain bagi lansia yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP DKI maupun non-DKI juga bisa melakukan vaksinasi di tempat ini. Dan lansia yang ingin vaksinasi di tempat ini harus mendaftarkan diri dulu melalui situs web loket.com supaya tidak antri terlalu lama. Dan jadwal vaksinasi di tempat ini adalah Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 12, kemudian dilanjutkan pukul 13 hingga pukul 15. Kemudian pada Sabtu dilaksanakan pada pukul 8 hingga pukul 12.00. Adapun syarat dan ketentuan bagi lansia yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 tempat ini adalah hanya membawa KTP dan minimal berusia hanya membawa KTP dan minimal berusia 60 tahun. Kemudian wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal dan membawa e-voucher bukti pendaftaran secara online. Kemudian juga diwajibkan tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian selama di area vaksinasi, kemudian voucher yang diterima bukan jaminan, tapi memang harus diverifikasi ulang oleh sistem PCAR. Kemudian mereka yang datang sebelum daftar online juga bisa dilayani sejauh pendaftar belum penuh. Kuota yang disediakan memang perharinya 1.000 hingga 1.500 orang. Dan lokasi vaksinasi ini sempat ditinjau Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, kemudian didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito pada 6 Juli silam atau pada hari ketiga diberlakukannya PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kami masih terus mengamati di dalam lokasi vaksinasi dan memang kondisi cukup nyaman dan saya perhatikan, maksud kami, dan ketika diperhatikan petugas di sini juga ramah-ramah dan kebanyakan masih tergolong atau berusia muda para tenaga kesehatan yang berada di sini.
Dan saat meninjau lokasi ini, Panglima TNI menyampaikan pesan bahwa COVID-19 tidak memandang bulu atau siapa pangkat dan jabatan, dan karena itu pelaksanaan vaksinasi ini memang digencarkan di seluruh Indonesia. Bahkan pemerintah menargetkan satu hari bisa memvaksinasi 1 juta orang atau warga. Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi ini, Kemenkes melalui kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan optimalisasi unit pelaksanaan teknis atau UPT vertikal Kemenkes, yakni seluruh direktur rumah sakit vertikal Kemenkes, sekretaris badan PPSDM Kesehatan, seluruh direktur Poltekkes, dan seluruh kepala kantor kesehatan pelabuhan. Perlu kami sampaikan bahwa pandemi COVID-19 masih menjadi masalah kesehatan utama di banyak negara, termasuk di Indonesia. Selain menerapkan protokol kesehatan, maka upaya yang dilakukan adalah dengan program vaksinasi. Dan program vaksinasi di Indonesia sendiri dimulai sejak 13 Januari silam. Salah satu atau orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 adalah Presiden Jokowi. Dan kenapa vaksinasi harus dilakukan 2 kali? Karena kekebalan tubuh penerima vaksin tidak langsung tercipta setelah penyuntikan vaksin pertama, maka kekebalan tubuh baru terbangun sepenuhnya pada kurun waktu 28 hari setelah penyuntikan yang kedua. Karena suntikan pertama ditujukan untuk memicu respon kekebalan awal, kemudian suntikan kedua vaksin bertujuan untuk menguatkan respon imun yang sudah terbentuk setelah penyuntikan pertama. Itulah sebabnya kenapa vaksinasi harus dilakukan 2 kali. Dan penyuntikan vaksin dosis pertama, dosis kedua bergantung pada jenis vaksin yang didapat saat pertama kali divaksinasi. Untuk vaksin COVID-19 produksi Sinovac dan Bio Farma, waktu terbaik untuk penyuntikan dosis kedua adalah 28 hari, sementara untuk vaksin AstraZeneca dosis kedua diterima 12 minggu setelah suntikan pertama. Demikian teman-teman, informasi dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di tempat ini, usai divaksinasi, warga pengunjung bisa berfoto atau berselfie di dekat pintu keluar ruangan. Dan tempat ini sangat recommended bagi warga sekitar DKI atau non-DKI yang ingin bervaksinasi di sini. Terima kasih, salam dari kami, selamat pagi.